Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainur Rahman. Saya dari kelompok 4. Di sini kelompok 4 kami akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan dividen. Dividen itu sendiri adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen biasanya dibayarkan secara berkala, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan, tergantung kebijakan perusahaan. Ada 4 jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai. Dividen tunai biasanya dibayarkan dalam bentuk uang yang tunai atau secara kontan. Kemudian yang kedua ada dividen saham, dibayarkan dalam bentuk saham baru. Ketiga ada dividen intern. Dividen intern itu dibayarkan sebelum akhir tahun buku. Kemudian ada dividen final, dibayarkan setelah akhir tahun buku. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi dividen? Yang pertama pasti laba perusahaan. Untuk meningkatkan laba perusahaan, maka perusahaan itu bisa menggunakan kebijakan dividen. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi dividen itu kebijakan dividen perusahaan. Ketiga, faktor kondisi ekonomi. Mungkin perusahaan tersebut sedang minim kas atau mungkin mengalami kebangkrutan. Kebijakan dividen itu menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi dividen. Yang keempat ada kebutuhan pendanaan perusahaan, dan yang kelima peraturan perundang-undangan. Kemudian ada manfaat dividen. Di sini kami menyimpulkan 4 manfaat. Yang pertama, pendapatan pasif bagi pemegang saham. Kedua, meningkatkan nilai saham perusahaan. 3. Menarik investor. Dan yang keempat, membangun kepercayaan investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizatul Maufiroh dengan NPM 2302210762. Sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang teori kebijakan dividen menurut para ahli. Brigham dan Houston 2001 menyatakan terdapat 3 teori preferensi investor. Yang pertama, teori dividend irrelevance theory, di mana teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan atau biaya modal. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliano. Mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya suatu dividen payout ratio, namun nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya dalam menghasilkan laba dan resiko bisnisnya. Teori yang kedua yaitu teori bird in the hand yang dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Linton dalam Hadiwijaya 2007 berpendapat bahwa sesungguhnya investor lebih menghargai pendapatan yang berupa dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba ditahan. Gordon dan Linton beranggapan bahwa suatu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung di udara. Teori yang ketiga yaitu teori preferensi pajak atau tax preference theory, yang ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak, yang dimana bisa beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Yang pertama yaitu keuntungan modal yang dikenakan tarif yang lebih rendah. Yang kedua adalah pajak atas keuntungan yang tidak dibayarkan sampai saham itu terjual, sehingga ada efek nilai waktu. Yang ketiga adalah terhindar dari pajak keuntungan modal apabila saham yang dimiliki seorang sampai ia meninggal,
maka akan terhindar dari keuntungan modal yang terutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aulia Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bahodin Mudhari Madura. Konsep kebijakan dividen. Cash ratio merupakan salah satu ukuran rasio likuiditas atau liquidity ratio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau current liabilities menggunakan kas atau yang setara dengan kas yang dimiliki. Posisi cash ratio yang baik menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan dividen. Jika cash ratio perusahaan kuat, maka perusahaan cenderung mampu membayar dividen lebih besar. Current ratio merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, termasuk membayar dividen. Current ratio yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor akan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Growth menunjukkan pertumbuhan aktiva, di mana aktiva merupakan yang paling sering digunakan untuk perusahaan. Aktivitas operasional semakin cepat pertumbuhan, perusahaan membutuhkan banyak biaya untuk membiayai pertumbuhannya tersebut. Sakena tahun 1999 dalam Riset Toko 2007.23 menyatakan bahwa dividen payout ratio sangat penting dengan berbagai alasan, antara lainnya yang pertama, dalam penelitian Sakena menemukan bahwa perusahaan menggunakan dividen sebagai sebuah tanda mekanisme keuangan yang dicerminkan kinerja perusahaan kepada pihak luar sehubungan dengan stabilitas dan prospek pertumbuhan dari perusahaan. Kedua, dividen memegang peran penting pada struktur modal. Teori dari John Lindner tahun 1956 dalam Riset Toko 2007.24 yang menyatakan bahwa penentuan besarnya dividen payout ratio akan menentukan besar kecilnya laba yang ditahan. Setiap ada penambahan laba yang ditahan, berarti ada penambahan modal sendiri dalam perusahaan yang diperoleh dengan biaya murah. Faktor yang mempengaruhi growth: 1. Sumber daya. 2. Permintaan pasar. 3. Inovasi. Manfaat growth yaitu pertama, peningkatan pendapatan. Kedua, efisien operasional. Ketiga, daya saing lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu firm size. Ukuran perusahaan merupakan salah satu alat untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, karena besar kecilnya suatu perusahaan berpengaruh terhadap dividen yang akan dibayarkan kepada investor. Smith dan Watts tahun 1992 dalam Casana 2008.23 menyatakan bahwa dasar teori pada pengaruh dari ukuran size terhadap dividen payout ratio sangat kuat. Tujuan firm size yaitu 1. Mengelompokkan perusahaan. 2. Strategi bisnis. 3. Pengambilan keputusan. Fungsi firm size yaitu 1. Analisis dan perbandingan. 2. Penyusunan kebijakan. Dan 3. Identifikasi potensi pertumbuhan. Baik, terima kasih. Itulah beberapa penyampaian materi dari kami dari kelompok 4 tentang kebijakan dividen. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan untuk membagikan sebagian laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Tujuannya untuk membagi hasil laba dengan pemegang saham, kemudian meningkatkan kepercayaan investor dan membuat saham lebih menarik. Kurang lebihnya dari kami dan tentunya banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.